Selamat sore Jackmania, selamat sore rekan-rekan media, selamat datang di acara ngobrol bareng Persija Ngobar ya di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Seperti biasa, Ngobar Persija adalah sesi santai tapi serius ya. Jadi wadah dari manajemen untuk memberikan informasi update terkini kepada rekan-rekan media dan Jackmania terkait perkembangan Persija, dan juga nanti juga ada ruang terbuka diskusi buat Jackmania dan rekan-rekan media terkait perkembangan Persija hingga saat ini. Ya, selamat datang untuk rekan-rekan media semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini dan tentunya bersama dengan para narasumber kita yang sudah hadir. Tapi sebelum itu izinkan kita juga untuk memperkenalkan diri. Ya. Saya Natasha Germania bersama dengan partner saya Maniko Soekarno, dan selain kita berdua sudah ada kehadiran dua sosok penting yang menemani perjalanan Persija hingga saat ini. Betul sekali. Yaitu langsung saja kita sambut Direktur Persija, Bapak Muhammad Permanca. Selamat sore, alhamdulillah. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Lancar pastinya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya. Betul. Kemudian ada Direktur Olahraga Persija, Mas Bambang Pamungkas, Mas Bebe. Selamat sore. Mas Bebe, selamat datang. Seru ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Betul. Jadi nanti kita wakilkan dulu nih beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media sebelum nanti kita buka ruang diskusi. Jadi di kesempatan kali ini kita melihat bagaimana Persija ya, roller coaster. 1 2 3, 1 2 3. 3 pekan ke 24. Ya. Jadi sedami banyak yang bertanya mengenai kebijakan transfer pemain. Betul sekali. Dengan kebijakan transfer pemain ini sebetulnya di musim ini Persija terlihat bahwa cukup agresif, bahkan banyak yang mengatakan cukup jor-joran juga nih Pak Panca. Sebenarnya kalau misalkan kita boleh tahu seperti apa sih perencanaan manajemen terkait perekrutan pemain di putaran kedua ini, Pak? Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat ya. Tinggal 2 jam lagi. Tinggal 2 jam lagi, betul. Terkait kebijakan perekrutan, apa istilahnya jor-joran. Jadi dari awal musim itu kita sudah berdiskusi panjang bersama direktur olahraga, manajer, pelatih, tim pelatih, bahwa perekrutan ini menjadi putaran kedua ini menjadi salah satu syarat yang diminta oleh pelatih, gitu. Ya Mauricio Sosa, di mana kita melihat kedalaman tim sampai bulan September itu apa kekurangan yang posisi-posisi yang dirasa perlu oleh pelatih. Jadi waktu bulan Oktober atau November itu pelatih udah mengajukan beberapa nama yang menurut dia dan tentunya juga sudah sortiran dari tim kita bahwa ini adalah yang terbaik untuk melengkapi skuad untuk sisa musim. Dan kalau dibilang istilahnya jor-joran, itu sebenarnya udah bagian dari rencana kita di awal dengan pelatih gitu. Dan tentunya kita berharap sudah kita berikan sedemikian rupa kelengkapan tim, dan kita berharap juga pelatih dan tim harus memberikan yang terbaik untuk sampai sisa musim ini. Dan tentunya kita masih punya chance untuk bisa duduk di peringkat pertama. Mudah-mudahan, amin. Dan tentunya ini nggak boleh kepleset sedikit di sisa pertandingan. Saya udah bilang berkali-kali sama sport director, pak manajer dan pelatih, dan terutama beberapa pemain agar tetap fokus untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan baik. Dan kita berharap sekali mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk di pimpinan klasmen sampai akhir musim gitu. Jadi kalau istilah jor-joran ya orang aja melihat kan, yang lain juga beli. Gitu, mungkin itu yang saya bisa jelasin deh. Nah, terkait transfer pemain di putaran kedua ini, apakah memang sudah direncanakan dari awal musim atau memang melihat situasi dan kondisi ya di akhir atau pertengahan
Oke, oke, untuk apa namanya, rencana itu dari awal. Rencana itu dari awal, dan kita melihat kedalaman untuk melakukan pada saat transfer window itu pada saat melihat kedalaman pemain, mungkin pertandingan ke 9 atau 10 lah. Itu disitulah nanti apa namanya, Mas Bambang ini koordinasi aktif dengan pihak pelatih kepala untuk bisa memberikan masukan dari mereka, tim pelatih apa aja sih yang kurang gitu kan. Tapi ya kita juga tentunya juga nggak mentah-mentah menerima apa yang menjadi permintaan gitu ya. Jadi benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada di resources yang musim pertama gitu. Tapi emang itu perekrutan yang berjalan itu tentunya kan ada kontrak yang juga untuk kita persiapan untuk musim depan. Gitu. Harapannya dengan adanya pemain-pemain baru ini bisa melengkapi puzzle-nya juga ya. Mati lagi, mohon maaf. Mau nambahkan? Cek. Terima kasih. Seperti Pak Pandai sampaikan tadi, bahwa memang perekrutan di putaran kedua ini adalah untuk melengkapi tim. Jadi ada beberapa bukan statement tapi sebuah anggapan di teman-teman sekalian atau di media yang mengatakan bahwa menggantikan pemain yang ada. Tidak, sebenarnya ini kan membeli pemain itu kan tidak hanya untuk menggantikan tapi juga untuk menambah kedalaman. Jadi terkait dengan siapa yang main tentu itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, karena pelatih yang mengetahui day by day pemain itu berlatih, kesiapan mereka dan tim terbaik yang akan tampil di setiap pertandingan. Tapi seperti sampaikan Pak Pandai tadi bahwa memang di awal musim kita sudah merencanakan pembelian-pembelian yang mungkin kita belum bisa eksekusi di awal musim dan baru bisa dieksekusi di pertengahan musim terkait dengan kontrak pemain tersebut, terkait dengan negosiasi pemain tersebut dengan klubnya, sehingga kemudian baru kita bisa eksekusi di pertengahan musim. Dan sampai Pak Pandai sampaikan tadi juga bahwa pembelian pemain atau rekrutmen kita musim ini kan tidak hanya serta-merta hanya untuk musim ini gitu kan. Kita tahu bahwa pemain kontraknya 3 tahun, 2,5 tahun, ada yang 3,5 tahun dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita menjalankan blueprint kita untuk ke depan supaya Persija tetap mempunyai kedalaman squad dan juga kerangka tim yang baik. Terima kasih. Nah ini penting juga nih buat rekan-rekan media dan juga Jackmania, bahwa di ngobar sebelumnya kan dikatakan bahwa manajemen menargetkan musim ini adalah juara. Gue Persija, gue champion. Nah tapi sampai sejauh ini Mas Bebe, evaluasi terhadap tim apa nih Mas? Iya, kalau kita melihat dari bagaimana cara kita bermain, tentu secara pribadi saya cukup puas karena memang kita memiliki gaya bermain yang cukup baik, cukup agresif, baik di kandang maupun di tandang. Cuman kalau kita melihat dari orientasi hasil, ada hal yang memang kita harus maksimalkan. Termasuk kita draw point dari partai-partai yang seharusnya kita bisa dapatkan poin penuh, itu juga menjadi satu evaluasi. Jadi sekali lagi masih 10 pertandingan itu masih banyak hal yang bisa terjadi, masih ada 30 poin yang bisa diperebutkan, artinya klasmen itu masih akan fluktuatif, dan di sana kita seperti Pak Panca sampaikan tadi bahwa kita manajemen meminta pemain dan pelatih untuk lebih konsisten, lebih fokus lagi sehingga tidak kepleset lagi dari bahasanya, supaya kita bisa tetap bersaing dan insya Allah di akhir musim kita berada kita tetap. Amin. Masih ada 10 pertandingan lagi, setuju tadi sama Mas BP, artinya segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Dan juga kalau misalkan ngomongin tentang mungkin strategi dan juga pendekatan, ada lagi nggak sih Mas BP mungkin strategi atau pendekatan yang dilakukan untuk menjaga konsistensi dan tentunya untuk bisa mengejar target juara di musim ini? Iya, kita manajemen berusaha untuk lebih menjalin komunikasi dengan pemain ya, artinya lebih mencoba untuk mendengarkan pemain. Dalam musim ini rasanya udah hampir 4 atau 5 kali Pak Panca berdiskusi dengan pemain, baik di training ground maupun di rumah beliau, dan termasuk juga hari ini. Jadi setelah acara ini kita juga akan ada buka puasa bersama di sebuah tempat nantinya. Itu bagian dari bagaimana kita selalu berkomunikasi terkait dengan kendala-kendala misalnya, atau ada masukan baik dari pemain, pelatih, atau dari manajemen kepada pemain atau pelatih, dan ini menjadi suatu
kondusivitas yang kita jaga, dan semoga dengan ini kita bisa berjalan bersama-sama, bisa kompak sebagai sebuah tim. Mereka yang bertaruh di lapangan, kita yang mencoba bersama di pinggir lapangan atau keluar lapangan, dan hasilnya nanti kita berharap yang terbaik. Mas Pepe, ini ada beberapa hal yang menarik untuk disoroti, termasuk beberapa hal menarik tersebut adalah tentang pemain-pemain yang saat ini ada di bursa transfer yang didatangkan. Seperti ada situasi di mana dipinjamkannya Rio Fahmi, terus ada Rio Matsumura, dan juga Persija musim ini mendatangkan Jan Mota serta Fajar sebagai penggantinya. Ini boleh diceritain sedikit nggak sih mungkin bagaimana background story dibalik diambilnya keputusan tersebut yang mungkin belum diketahui teman-teman media. Baik, terima kasih. Tapi saya yakin teman-teman di wartawan tidak mengharapkan jawaban yang jujur dari saya. Betul kan? Kan nggak mungkin diceritakan secara detail. Betul. Tapi begini, secara garis besar bahwa peminjaman Rio Fahmi ke Arema adalah sebuah kebijakan yang untuk mempertahankan kualitas pemain tersebut, jam terbang pemain tersebut selama musim ini. Karena kita tahu sekarang kita memiliki dua pemain, yaitu Bruno Tubarao dan juga Fadil Rahman di posisi bek kanan. Tentu tidak menjadi hal yang positif ketika ada tiga pemain dengan kualitas yang sama di posisi yang sama. Oleh karena itu kita kemudian meminjamkan ke Arema dengan tujuan supaya dia tetap memiliki jam terbang bermain, supaya ketika kembali tahun depan dia dalam kondisi fit dan bisa membantu tim semaksimal dengan kualitas yang kita tahu dia punya. Sedangkan Rio Matsumura, regulasi pemain asing kan hanya 11 orang. Jadi ketika kemudian kita mendatangkan pemain baru, maka harus ada pemain yang dilepas atau dipinjamkan. Nah itu yang kemudian membuat kita memutuskan untuk menjambar Rio Matsumura ke Bayangkara, kan kita mendatangkan Jan Mota. Ya secara garis besar kalau dia seperti itu. Jadi itu hal yang garis besar yang gamblang-gamblang aja gitu kan. Saat itu kan tidak mungkin saya cerita semuanya ke teman-teman sekalian. Tapi kurang lebih itu adalah skema yang kita jalankan sehingga kita tetap mendapatkan pemain yang kita inginkan, tapi kita juga tidak kehilangan dalam tanda kutip pemain yang masih milik kita untuk terus berkembang supaya nanti ketika kembali dia menjadi bagian tim yang tetap menjadi bagian penting dari tim. Kurang lebih begitu. Berarti boleh dibilang nih merupakan bagian dari taktik tim dan untuk butuh jangka panjang nih Mas Bebe. Iya betul, karena Rio Fahmi masih memiliki kontrak 2 tahun ke depan ya dengan kita ya. Artinya dia masih main kita dan kita tidak ingin pemain yang baik, pemain muda, pemain berkualitas kemudian tidak, let's say misalkan jam mainnya sedikit maka kemudian kualitasnya juga akan terganggu. Jadi kita berikan kesempatan untuk dia untuk berkembang di tim lain supaya nanti kita kembali kita mendapatkan kualitas dia yang terbaik. Nah, terkait peminjaman pemain, kemudian ada beberapa pemain muda Persija juga dipinjamkan ya, seperti itu Mas Pepe dan Pak Panca. Ini memang sebenarnya tujuan utama dari kebijakan tersebut apa Mas Pepe? Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa tim Persija musim ini boleh dikatakan secara kedalaman tim sangat kompetitif ya. Jadi ada banyak pemain muda yang mungkin akan sulit mendapatkan jam bermain di Persija. Dan sebagai tim yang memiliki filosofi bahwa selalu ingin mengembangkan para pemain muda, maka tidak bijaksana rasanya bagi kita untuk kemudian meng-keep pemain itu untuk di sini walaupun kondisinya tidak terbaik. Oleh karena itu kemudian kita mencoba untuk mencarikan pemain-pemain tersebut jam terbang di klub-klub lain baik di Liga 1 maupun Liga 2 untuk mengembangkan diri mereka, untuk semakin memberikan kepercayaan diri, untuk semakin memberikan jam terbang. Jadi sehingga ketika mereka nanti kembali tahun depan di awal musim kita, maka kita mendapatkan kualitas pemain tersebut akan meningkat. Terlepas dari apakah kita akan gunakan atau tidak, itu persoalan nanti. Tapi pemain itu tetap harus memiliki peningkatan dalam sisi kualitas dan juga pengalaman. Itu yang paling penting. Sehingga kita pernah tahu bagaimana kita mendapatkan keuntungan dalam quote-unquote ketika kita meminjamkan Arli misalnya. Kita pinjamkan Arli ke PSIM, kemudian ketika balik Arli kualitasnya sudah berbeda. Dan kita juga harapkan itu terjadi ketika kita meminjamkan Jehan misalnya atau kemudian Vigo misalnya, dan itu membuat program kita tetap berkesinambungan. Rasanya seperti itu. Nah ini juga menarik nih kalau kita lihat di media sosial, apalagi pesan kita ya di Bapak Nadas itu mengatakan bahwa Persija itu APBD FC. Aduh, puasa tahan ya komentarnya. Bapak aja akan menjawab ini sebenarnya bagaimana
terkait tanggapan tersebut dan bagaimana pembiayaan tim saat ini. Oke, agak apa namanya agak kita agak risih juga ya dengarnya ya. Dan saya nggak tahu itu yang buzzer atau emang itu supporter Persija atau provokator itu ya. Tapi ya balik lagi karena kelemahan kita di filterisasi digital, jadi semua orang wes saya enak udulnya dewe kan gitu di sosial media. Anyway, saya yang bisa jelaskan terkait dengan apa yang kolaborasi dengan pihak Pak Gubernur ya dalam hari ini, di mana pada saat Pak Gubernur dilantik menjadi Pak Pramono dilantik menjadi gubernur, beliau memberikan statement ingin Jakarta lebih Persija. Silakan dicek semua itu ada di statement di beliau. Setelah itu saya dipanggil, gitu. Saya dipanggil oleh Pak Gubernur. Apa yang bisa dikolaborasikan, tidak diberikan secara cuma-cuma. Gitu. Nah, Pak Gubernur itu perlu waktu. Karena kita waktu pas sudah dilantik bukan serta-merta kita tahu-tahu dapat sponsor. Nah, sampai akhirnya mungkin rapat internal di Balai Kota ditentukanlah sekian perusahaan, Bank Jakarta, PDAM, MRT, Transjakarta, di mana Pak Gubernur memberikan PDAM untuk berkolaborasi sama kita. Tujuannya apa? Sejakarta nggak ngerti programnya PDAM apa. Tahu-tahu dibongkar, tahu-tahu macet, tahu-tahu ngomel-ngomel, tahu-tahu banjir. Jadi perlu sosialisasi program-program PDAM, di mana kanal yang bisa sering dilihat oleh masyarakat. Nah, dipilihlah Persija sebagai tempat media sosial untuk mensosialisasi program-program PDAM, salah satunya itu PDAM Bank Jakarta, di mana dalam PDAM itu ada program anggaran untuk sosialisasi yang harus efektif dan itu diawasin, gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar menerima dana tertentu untuk sosialisasi, ya. Biar kasih paham tuh para buzzer, tapi kita juga kerja untuk membuat konten, untuk membuat program PDAM lebih diketahui oleh khalayak umum, khususnya warga Jakarta, gitu. Itu terkait PDAM. Saya harus jelasin detail ini, biar nanti para stakeholder, termasuk mungkin dewan pengawas dari masing-masing BUMD ini juga bisa melihat ini. Gitu ya. Itu kan ada BPKP, ada BPK, ada Irjen dan lain-lain. Nah, kedua, Bank Jakarta. Kenapa Bank Jakarta? Jadi Pak Gubernur merubah rebrand Bank DKI. Ada yang tahu nggak? Saat itu tiba-tiba ada Bank Jakarta, Bank DKI kemana? Di dalam anggarannya itu ada anggaran promosi, rebranding. Itu di setiap corporate company selalu ada. Itu kalau dia melakukan perubahan rebranding dari Bank DKI ke Bank Jakarta. Tujuannya apa? Karena menurut Pak Gubernur, beliau mau ini akan menjadi stepping stone agar Bank DKI menjadi salah satu bank yang bisa listed di bursa. Perlu kerja keras untuk merebranding. Pakai cara siapa? Berpikiranlah kita punya salah satu pilar Jakarta yang namanya Persija yang cukup dikenal seantero Jakarta dan nasional, gitu. Cukup kasih Persija anggaran tertentu, naik sendiri. Karena tiap hari Bank Jakarta, menang Bank Jakarta, kalah Bank Jakarta, seri Bank Jakarta, main di kota Solo, main di Bandung, main di mana? Bank Jakarta. Gitu. Kalau sampaikan anggaran dipakai dengan pakai konsultan dan lain-lain, wah itu mungkin anggarannya lebih besar. Tapi dipakai, kita juga punya kewajiban untuk
sosialisasi Bank Jakarta gitu. Nah itu salah satunya kenapa Bank Jakarta menjadi nempel di sini. Karena di mana itu untuk rebranding. PDAM adalah asosiasi program PDAM. Sekarang kita MRT. Kapan MRT orang tahu? Orang pada tahu. Tapi betapa enaknya MRT hari ini belum tentu semua orang tahu. Maka itulah di kontennya Persija, di media sosialnya Persija itu dibuatlah konten-konten terkait MRT dan lain-lain. Diambil spot-spot terbaik untuk mungkin menjadi Instagramable spot-spot tertentu atas aset-asetnya MRT gitu. Begitu juga Transjakarta gitu, yang sekarang lagi MRT dan Transjakarta itu adalah bentuk untuk promosi gitu, untuk promosi untuk menyampaikan programnya dan untuk mencapai progresnya gitu. Nanti mungkin MRT mau nambah jalurnya, misalkan sampai sekarang mentok di mana MRT? Ancol, ya mungkin mau sampai Kota Tua gitu, mungkin ya kan, atau mungkin mau ke mungkin selama dia bisa berkolaborasi sama Persija sebagai klub bola yang cukup dikenal di Jakarta itu juga memberikan kontribusinya gitu. Begitupun Transjakarta gitu. Bahwa kita pengen Pak Gubernur di bawah kepemimpinannya pengen agar Jakarta ini menjadi salah satu global city di masa eranya, di mana dipilihlah programnya beliau ada berapa pilar, di mana salah satunya adalah dia mencoba mensosialisasikan kota Jakarta untuk menjadi global city melalui klub sepak bola kecintaannya rakyat Jakarta, warga Jakarta. Itu aja. Saya bilang kenapa bisa aja itu orang kita sendiri, bisa aja itu emang julidnya klub lain, kan bisa aja. Tapi rivalitas itu cuma ada 2 kali 45 menit pada saat stadion. Di luar itu nothing gitu. Dan ini yang harus, kalau balik lagi berkali-kali saya harus sampaikan bahwa rivalitas ini 2 kali 45. Di luar itu kita semua mau hangout bareng, tahu-tahu mungkin klub PSIM terus Persija main terus ada cinlok, kita nggak tahu, atau tiba-tiba jadi partners dagang, kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya supporter kita selalu menciptakan rivalitas yang beberapa oknum ini, yang akan dirugikan klub masing-masing juga. Dapat hukuman, eksposur kurang, jualan tiket kurang, gitu. Kan kalau seandainya, contoh salah satu ya, ini terpaksa saya curhat di sini. Contoh salah satu, ada yang DM saya, kalau nggak mampu keluar aja. Lo yang milih gue siapa? Emang situ, kan gitu. Kalau saya mau balas rasanya pengen gitu. Tapi balik lagi, saya punya dreams, gitu. Saya punya program 5 tahun, di mana saya berharap pada saat menjalankan program 5 tahun itu adalah kita berjuara terus. Jadi bayangin, saya harus berjibaku everyday operation sama strategic, sama partnership, gitu, sama mewujudkan visi dan misi, gitu. Nah itu yang harus disampaikan. Gitu. Bahwa balik lagi bahwa hari ini di dunia bahwa sports menjadi sports entertainment. Gitu. Nah kita mau di posisi yang mana? Pak Menporanya udah bagus, Ketua Umum PSSI udah bagus, visi misinya bagus, gitu. Dan kita kalau nggak manfaatkan ini, kan saya, gitu. Apa dia? Oh iya, kan? Biasa tuh ini. Oke. Tapi intinya gini, kawan-kawan. Jadi saya harus sampaikan ini terkait APBD FC, gitu. Bahwa apa yang menjadi program yang ada di perjanjian itu plek-plek, nggak bisa main-main loh, kalau kita memanfaatkan
partnership ini untuk ugal-ugalan tuh kayaknya nggak bisa. Seperti yang loh kalau seandainya gitu, silakan klub lain lakukan yang sama, kan bagus juga, gitu. Kan masing-masing klub kan punya pemprovnya perlu untuk mensosialisasikan biar nggak saling menyalahkan, gitu. Nah Jakarta ini mudah-mudahan warganya selalu bisa berkolaborasi, gitu. Dan pasti saya bilang selalu ada oknum, tapi gimana caranya melalui kanal media Persija ini akan menjadi manfaat yang baik. Nah itu mungkin kira-kira yang saya bisa sampaikan. Ya, jelasannya sudah detail dan panjang. Semoga nggak dipelintir lagi ya, intinya itu ya. Sirik pada tak mampu. Ya. Itu sirik pada tak mampu ya. Oke, sekarang kita memasuki sesi yang ditutup Yes, dulu ya. ya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Teman-teman media silahkan persiapkan pertanyaannya ingin ditujukan kepada narasumber kita, silahkan. Nanti tinggal tunjukkan, sebutkan nama dan dari media mana. Betul. Masnya boleh kedua tadi ya. Oke, silahkan. Ada mikrofonnya atau dari ini saja? Oh itu ada Mas Boko. Ada, oke. Silahkan. Monggo siapa aja dulu boleh. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagian. Mungkin bisa tanggapan dari Pak Panca dan Mas BP. Persija menjadi satu-satunya klub yang paling banyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Di senior ada 6 pemain, di U20 ada 5 pemain, dan di U17 ada 3 pemain. Total hampir 14 pemain yang dipercaya membela timnas Indonesia. Nah, sedikit tanggapan dari Pak Panca sama Mas Vivek, kira-kira banyaknya pemain Persija ke timnas Indonesia ini komentar seperti apa, terutama untuk 6 pemain yang dipanggil ke timnas senior seperti kayak Witan balik lagi, terus ada Mauro, Donitri juga, dan Ridho Ahmad. Sebenarnya bisa karena saya pada nama hukuman, jadi nggak dipanggil. Terima kasih. Oke, ada 2 hal yang saya sampaikan. Satu, kebenaran rekrutmennya bagus, ya kan? Pas putaran kedua rekrutmennya bagus. Begitu di apa istilahnya kalau di observe sama timnas terpilih, nah itu kan kebetulan aja, jalan Tuhan. Nah kalau kalian yang kedua ya, kalau kalian melihat pada saat saya speech atau narasumber ya, saya kan selalu menjelaskan bahwa Persija ini mau menjadi sports entertainment, menjadi olahraga itu menjadi lifestyle. Jadi mau di mana aja, everyone suka Persija silakan. Dan kita juga mau berusaha untuk memelihara prestasi. Untuk bisa memelihara prestasi, kita kan harus bangun fundamentalnya, yaitu SSB sama akademi, gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini banyak timnas ya, terus itu banyak dari Anda berarti apa? Berarti kan bagus perkembangannya gitu ya, pembibitan gitu kan. Jadi dan kita nggak mau berpuas diri sampai situ, kita pengen terus gitu, kita pengen terus sampai peaknya di mana gitu kan, gitu. Ada klub yang ya sorry ya, maksudnya di luar negeri juga klubnya gede tapi akademinya nggak bagus karena pemainnya juga dari akademi yang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin, mudah-mudahan sampai ke depan nanti programnya pembibitan ini bisa laku untuk level internasional. Tuh itu juga nanti kan bisa membawa nama Persija juga menuju global ya. Contoh one of the best infrastruktur akademi hari ini Bali United punya sekian puluh hektar untuk persiapan dia pembibitan ke depan, dan Persija nggak boleh diam saja, dan saya rasa klub-klub lain juga nggak bisa diam aja. Kalau enggak, title the best academy in Indonesia akan diambil orang, dia akan diambil Bali United gitu. Secara finansial, secara kemampuan, secara silabus dia lagi persiapkan. Dan kita dari sisi direktur olahraga untuk tim akademi itu nggak boleh main-main perekrutannya gitu. Jadi hal-hal ini yang orang nggak ada yang lihat, tapi di dunia bola ini menjadi salah satu sumber prestasi, satu sumber finansial. Nanti harus dipahami gitu. Kira-kira gitu. Ya.
Mas Bebe, monggo menambahkan. Terima kasih. Saya menambahkan ya, bahwa memang sejak mungkin saya pertama kali masuk manajemen itu tahun 2020 ketika COVID ya. Dan ketika itu juga saya bareng Pak Panca. Dan sejak awal memang kita sudah stay di dalam gitu. Stay di dalam bahwa salah satu target besar kita adalah membangun sebuah akademi. Dan oleh karena itulah kenapa kemudian kita menciptakan program Akademi Persija dengan sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang berkualitas. Bekerja di pembinaan usia dini itu seperti bekerja dalam senyap. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli gitu. Tapi kemudian ketika bibitnya kelihatan baru mereka tahu ini dari mana. Ya kalau teman-teman ingat sekalian tahun 2021 ketika liga kemudian dibuat kembali, kita banyak menggunakan pemain-pemain muda kita hasil dari akademi kita. Kalau kita ingat ada Ferrari, ada Dimitri, kemudian ada Rio Fahmi ketika itu. Nah itulah pemain-pemain generasi awal kita yang membuat fondasi dari akademi kita itu cukup kuat. Dan sejak saat itu sampai dengan sekarang setiap tahun selalu ada pemain akademi Persija yang naik ke tim utama. Karena memang kalau teman-teman sekalian pernah ke Sawangan tuh di akademi itu ada tagline itu menuju tim utama. Dan itu adalah core kita, itu DNA kita. Dan itulah yang kita jaga sampai saat ini. Nah, yang kalau kita katakan yang paling berhasil, let's say ya, salah satu gambaran adalah Dimitri. Nah, Dimitri itu benar-benar dari akademi, kemudian masuk U16, 17, 20, bahkan sekarang pertama kali panggil senior. Oke, yang lainnya mungkin Rio Fahmi pernah, Ferrari pernah, tapi Dimitri itu gambarannya yang saat ini masih di Persija, itu menjadi salah satu contoh. Nah itu yang selalu kita berikan tempat spesial. Jadi Persija ini boleh berganti pemain aslinya siapa saja, pemain seniornya boleh berganti siapa saja, tapi pemain akademi harus tetap memiliki peran utama di dalam tim utama. Itulah kurang lebih gambarnya seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Satu-satu aja untuk pertanyaan. Iya. Gua boleh. Semudah, ntar kita buper gimana? Ini aja deh nanya soal ini Pak Panca Mas Bebe. Saat ini Persija tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Persib dan 4 poin kalau nggak salah dari Borneo FC. Jarak ini sebetulnya kelihatannya 2 poin. Jarak ini sebetulnya pendek, ya nggak terlalu jauh, tapi dalam perjalanannya tuh kayak Persija tuh punya momen buat menyamai atau mengkudeta. Tapi gagal, tapi tidak terwujud gitu. Sekarang dengan jumlah pertandingan yang sama dan kedepannya juga akan ada duel antara Borneo dengan Persib tidak lama lagi. Dengan target juara yang masih diusung, mungkin atau Persija punya bayangan gambaran di pekan berapa Persija bisa mengkudeta posisi teratas untuk mewujudkan juara di musim ini. Tapi kalau kita ngelihat tarik ke belakang beberapa laga sebelumnya juga mungkin di setiap momen atau setiap laga itu Persija punya keinginan untuk menyambut Persija semua pertandingan, tapi kenyataannya kayak Persija kalah lawan Arema dan kehilangan poin, dan kemudian juga kemarin seri lawan Borneo FC gitu. Jadi baik lagi di pekan beberapa mungkin Persija punya bayangan atau hitung-hitungan Persija bisa mengkudeta pemuncak klasemen untuk menyegel gelar juara. Terima kasih. Istilahnya target sih Mas. Tapi boleh terus. Cukup detail nih. Sebelum ini, tar. Ini kita mau ini nih. Ini ngopi, bareng Persija ini bukan ngopi loh, ngobrol pintar. Oh, dia mau jawab. Terima kasih. Jadi begini, true story. Ini serius berarti. Serius. Yang Serius. Nggak bercanda nih, nggak bercanda. Ini ketawa jadi serius. Jadi ketika kemarin terakhir kita turun di kandang, itu Pak Panca setelah pertandingan langsung WhatsApp saya, diskusi lah. Ngomongnya x. Ngomongnya nggak perlu saya sebutkan. Saya bilang coba dibuatkan skema kira-kira 10 pertandingan akan bagaimana. Akhirnya kita bikin lah. Saya di Pak Panca kita bikin dengan skema yang kurang lebih ini akan begini, kita akan menang di sini, mungkin di sana akan seperti ini seperti itu. Pada akhirnya memang di pekan ke-34 itu semuanya akan menjadi tipis.
perbedaan 1 dan 2 poin. Menurut perkiraan kita kan, sekali nama saya masih Bambang Pamungkas, bukan Gendeng Pamungkas. Jadi saya ini hanya perkiraan. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Catatan dari itu adalah yang Bapak sampaikan bahwa artinya Persija tidak boleh lagi kepleset dalam situasi apapun. Artinya tidak boleh benar-benar sama sekali kalahnya. Nah itu yang perlu ditekankan. Makanya kemudian setelah obrolan itu akhirnya Bapak menyampaikan berarti bahwa kita masih punya peluang asalkan tidak diakumulasi. Nah itu yang kemudian menjadi acuan bagi kita untuk tetap bisa mensupport tim dalam kondisi bahwa kita masih punya kesempatan. Itu. Terkait dengan kapannya kita akan mengkudeta, kan saya nggak ceritakan pola tipis 1-2 itu kita di mana, kan kita nggak ceritakan kan. Tapi bagi kami yang penting adalah semoga di akhir musim setelah pekan ke-34 kita di nomor 1. Semoga. Jadi saya tidak ingin membahas tim lain, saya ingin fokus pada tim kita sendiri. Yang penting yang disampaikan oleh tadi bahwa tim kita harus fokus dan tidak kepleset dengan penyakit apapun. Kalau bisa menyambungkan semua pertandingan, tentu. Terima kasih. Siap. Itu dia. Pak Panca ada yang ingin ditambahkan mungkin? Enggak ada. Sudah terjawab berarti ya. Sudah ada skemanya artinya ya, sudah dipersiapkan dan harapannya kepleset di pertandingan terakhir. olahraga memanajer XXXXX. Jangan bikinnya sendiri berarti Pak, si XXX itu. Ya, silakan. Silakan. Tes. Ya, selamat sore Pak Panca, Mas Bebe. Izin Taufik dari Koran Jawa Pos. Pak, mungkin ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kalau memang Persija ini masih punya peluang juara Pak ya, tapi kita lihat Alano 5 ini terlalu sering absen Pak karena kartu kuning. Berdasarkan catatan saya itu besok ini keempat, berarti ketiga laga sebelumnya itu ketika Persija tidak diperkuat Alano itu baru sekali menang ketika melawan Persik Kediri. Nah besok berarti Alano absen dan keempat kali karena permasalahan yang sama, kartu kuning. Nah pertanyaannya, ada nggak sih treatment khusus gitu untuk Alano supaya tidak terkena kartu kuning terus gitu di 10 laga krusial ke depan? Mungkin Mas Beko bisa jawab itu. Lalu yang kedua, Dia satu. tadi dapat kabar kalau Persija kena denda 40 juta karena petasan Hotel Borneo. Izin tanggapannya. Terima kasih. Siap. Oke. Jujur saya baru dengar nih, jadi saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Baru dengar. Jadi saya belum bisa mengonfirmasi masalah itu. Belum saya kan cek untuk Karena ini katanya kena petasan di hotel Borneo mungkin. Oh, oke. waktu main di sini. Iya, kemarin kan bangunin sahur tuh tapi petasan mungkin ya. Oh iya kan, Oh, nggak iya. tahu mungkin kamu sebelah kali. Ya kita nggak tahu lah pas itu ngadi gimana coba. Iya, ya, kita skip itu ya, karena kita nggak bisa belum bisa komentar kayak mengenai Alano. Kita tahu bahwa dia pemain sangat berkualitas. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa tanpa Alano kita hanya menang sekali, kelihatannya waktu lawan PSM Alano main nggak sih? Kelihatannya nggak main. Lawan Kediri di Solo. Jadi begini, Alano memang pribadi yang unik. Jadi kadang-kadang gini, kalau ini menurut pengalaman saya ya, ini saya pernah main bola. Jadi saya punya pengalaman bahwa setiap bintang itu memiliki kontroversinya masing-masing. Ada yang quote on quote indisipliner, ada yang quote on quote terlalu diem, ada dan sebagainya banyak. Nah Alano ini adalah salah satu orang yang cukup ekspresif. Jadi orang-orang Brazil tuh kadang sepak bola tuh bener-bener apa ya? Mereka sangat menikmati sepak bola gitu. Makanya kalau bisa saya lihat pemain-pemain timnas Brasil jalan ke locker room bawa musik, ketawa-ketawa, bahkan kalau pernah dengar cerita yang cukup legendaris ketika Ancelotti nanya ke Ronaldo, lu tau nggak besok lu lawan siapa lawan China? Gue nggak tahu, tapi gue yakin dia tahu gue. Nah itu kan bagian dari orang-orang Brasil yang sangat menikmati sepak bola. Nah Alano tipe yang seperti kita ngomong udah berkali-kali bahwa lu harus lebih. Bahkan kemarin setengah main saya ngomong aja Alano hati-hati. Yes. Tapi karena ekspresif tadi itu kemudian kelepas seperti itu. Ya memang itu hal yang harus kita koreksi ya, termasuk apakah kemudian itu menjadi salah catatan untuk misalkan musim depan atau sebelum pertandingan terakhir ini gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau seorang pemain yang kemudian terlalu memikirkan itu harus tidak
khawatir malah kemudian tidak bisa mengeluarkan kemauan terbaik di lapangan. Kadang-kadang itu dia perlu dipahami juga. Nah ini yang perlu kita cari solusinya yang sampai saat ini kita masih coba untuk diskusi dengan Alano. Karena jangan sampai kemudian karena dia terlalu fokus pada omongan saya atau omongan kita bahwa nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi tiba-tiba kemudian jadi mainnya nggak lepas. Itu kan juga nggak bagus juga buat tim. Nah itu menjadi hal yang masih perlu kita cari formula yang terbaik. Apa kemudian kalau dia udah mulai emosi saya harus lari ke lapangan terus tarik dia karena salah satunya gitu. Ya, tapi saya sendiri juga merasakan bahwa ketika seorang pemain terlalu banyak aturan yang ada di benak dia kan kemudian dia nggak fokus bermain. Tapi sekali lagi saya setuju bahwa memang harus ada solusi terkait dengan apa yang sering dilakukan oleh Alano karena ini cukup merugikan tim dan kita sudah berkali-kali menyampaikan juga. Di awal di putaran pertama mungkin itu terjadi beberapa pemainnya. Tapi sekarang hanya sister Alano. Artinya memang sudah ada dari kita sebuah tindakan atau teguran lah kepada pemain-pemain yang melakukan itu. Yang lainnya bisa berhenti, tinggal Alano yang belum. Jadi kita harus perlu lebih intensif lagi untuk nonton. Terima kasih. Progresnya positif ya. Oke, satu pertanyaan lagi, mengingat waktu sangat mepet untuk buka puasa. Satu pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan titipan ini sepertinya. Silakan. Sorry, saya untuk tadi mungkin saya tanya lagi kalau kan tadi Mas Bewi juga menyinggung bahwa ada beberapa pemain yang datangkan ini kan untuk kontrak panjang masa depan sebelumnya. Tadi yang kita tahu juga kan pemain-pemain yang dari Brazil ini kebanyakan 1 tahun di musim ini aja. Kira-kira dengan musim yang mau berakhir sudah terlihat ke evaluasi dari beberapa pemain Brazil itu. Nah yang kedua ada selain pernyataan klub APBD di sosial media juga pernyataan yang cukup ramai anak papa ini gitu. Anak papa. Mungkin kalau dari Pak Panca atau Mas BP menanggapi perihal hal tersebut, terima kasih. Yang mana nih? Yang anak Bapak tuh tadi kan APBD FC udah tak jelasin. Iya, semua juga apa? Loh ya emang kita anaknya bapak kita masing-masing gimana sih? Dari siapa sih yang ngomong? Tahu? Gitu. Kenapa sih? Terima kasih, saya nggak mau jawab masalah itu ya, karena rasanya julukan anak papa itu sejak saya masih main ya. Jadi udah terlalu expired begitu di Anak Dedi nggak boleh. Atau sudah Dedi. Oke, saya akan jawab tadi apa Mas? Kontrak. Oke. Kalau teman-teman ingat, terakhir kali saya menjadi narasumber di acara ini, tepatnya di situ ya. Saya pernah bilang bahwa pemain-pemain Persija ini memiliki opsi dalam kontraknya. Ingat ya? Jadi ada 1 plus berapa dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah mulai berdiskusi, saya dengan Pak Panca dengan manajer sudah mulai ngobrol tentang kira-kira kerangka musim depan akan seperti apa. Kira-kira pemain yang perform ini siapa saja, terus pemain siapa yang kita akan ambil musim depan. Itu udah menjadi bagian dari kita diskusikan. Tapi mengingat sekarang ini bulan puasa, jadi kita sedikit menghadiri. Jadi kita akan putuskan nanti setelah bulan puasa kita akan mulai untuk kemudian melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk membentuk tim musim depan. Tapi nama-nama itu sudah ada dalam kantong saya, sudah kita diskusikan, kita akan coba matangkan setelah Lebaran ini. Jadi ya mungkin teman-teman juga udah kira-kira udah tahu lah siapa yang kira-kira pantas diperpanjang, siapa yang kira-kira enggak kan gitu. Dan gambarannya saya rasanya nggak akan jauh dari itu juga. Yang belum terlihat itu pemain siapa yang mau diambil kan itu belum kelihatan kan. Yeah. Yang kemarin sempat netiman ngomong netizen beriman, saya netizen yang beriman ya. Netizen yang beriman kan sempat ada ngomong, oh katanya waktu itu sempat datengin si A, datengin si B, datengin pemain Portugal, nah itu yang teman-teman nggak tahu. Tapi kalau pemain Persija sekarang yang berpotensi berpanjang, rasanya teman-teman juga punya gambar. Terima kasih. Ya. Netiman. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, kita akan buka puasa bareng nanti ya. Baik, kalau gitu itu menjadi sebenarnya terakhir dari teman-teman media. Kita ucapkan terima kasih sudah join di sini di acara Kopi Bareng Persija. Sampai ketemu di acara berikutnya. Kalau gitu kita ucapkan juga terima kasih untuk tangannya. Rekan-rekan media dan media, semoga ini menjadi wawasan buat kita semua, gambaran bagaimana perkembangan Persija hingga Oktober ini ya. Kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk Pak Panca, Mas BP, terima kasih untuk waktu
Kita foto bersama dulu berarti. Iya, foto bersama dulu. Ya. Habis itu kita lanjut ke acara masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Kopi Bareng Persija. Persija. Thank you Jackmania dan teman-teman media. Halo Pak, kesali Pak. Saya